A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para santri dan Ustadz Halub, yang terhormat Syekh Qasim rahimakumullah. Yang pertama-tama, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi hakim bidaril azim. Alhamdulillah, puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berbarokah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya marilah kita haturkan selawat beserta salam kita kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nuri. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan acara pada malam hari ini. Acara pertama yaitu pembacaan qiraatul Quran yang akan dilantunkan oleh saudara kita yaitu Ilham. Kepada beliau kami haturkan. Al-Baidah. Yang pertama. Al-Maun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi acara kita berjalan seiring jodoh ilahi. Amin amin ya rabbal alamin. Acara kedua yaitu pembukaan. Agar berbarokahnya pengajian kita pada malam hari ini, marilah kita melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ketiga yaitu kultum, yaitu yang akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Fathul Razi. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
yang kami sama-sama hormati Ustadz Halub, pembimbing Rumah Tahfidz Darul Razak, dan teman-teman sekalian. Puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat curahan karunia dan nikmatnya lah kita masih merasakan nikmat sehat pada malam hari ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam tak lupa kita layangkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kejahilan menuju alam yang kepintaran seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan membawakan sebuah kultum atau sebuah tausiah yang insya Allah membangun lagi semangat-semangat kita yang terkubur, semangat-semangat kita yang telah lalu. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan membahas tentang hijrah. Sama-sama kita ketahui bahwa hijrah itu ada dua, fisik dan non-fisik. Apa maksud dari fisik? Fisik adalah hijrah, fisik adalah hijrah kita hijrah dengan badan. Misalkan seperti Nabi dari Mekah ke Madinah. Dari mana? Dari Lombok ke Bogor atau dari manapun itu. Perpindahan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan hijrah non fisik yaitu hijrah kita untuk meninggalkan hal-hal buruk. Tapi yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah hijrah fisik kita. Baiklah, teman-teman sekalian, kenapa hijrah itu penting? Hijrah itu penting karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran yang berbunyi dalam surah Al-An'am ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi tsummanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Yang artinya berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Ayat hijrah banyak lagi yang lainnya, bukan hanya ini, tapi banyak di surah-surah yang lain. Tapi saya cuma mengambil satu contoh. Baiklah teman-teman, kenapa itu hijrah itu penting? Sama kita dengar tadi, Allah memerintahkan kita untuk berhijrah. Sebelum kita mendalami lagi tentang hijrah ini, saya akan membahas hukum sebab. Kemarin kita sudah belajar ketika hari Minggu bersama Ustadz, siapa namanya? Ustadz Faris, Baiki. Sekarang kita membahas, yaitu mungkin sebagai menikror ya, kita menikror sama-sama. Mungkin ada yang tidak mendengar, mungkin ada yang tidak hadir. Baiklah, kita tikror sekarang sama-sama. Hukum sebab akibat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah natural, yang kedua kultural, yang ketiga spiritual. Apa itu hukum sebab natural? Hukum sebab natural adalah contohnya seperti air pasti akan membasahi, api pasti akan membakar. Itu contoh dari hukum sebab natural. Sedangkan hukum sebab kultural adalah seperti ramalan cuaca atau pendapat orang yang ahli. Contohnya dari ramalan cuaca adalah ramalan itu tidak syirik ya, karena ini mengandung ilmu, kan menggunakan ilmu dari ramalannya. Mengandung bagaimana nanti ketebalan awan, itu namanya hukum sebab kultural. Tapi yang kita akan bahas dalami dalam malam hari ini adalah hukum sebab spiritual. Hukum sebab spiritual adalah ayat-ayat Allah yang di dalam Al-Quran, yaitu seperti janji Allah. Saya akan bacakan ini karena kita sama-sama berhijrah di jalan Allah. Yang ayatnya yang berbunyi, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allahi wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah yang dimaksud dengan apa tadi? Hukum sebab spiritual. Banyak lagi di Al-Qur'an. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa maka Allah membuatkannya jalan keluar. Intinya hukum sebab spiritual itu adalah kepercayaan kita dengan wahyu yang diturunkan Allah di dalam Al-Qur'an. Intinya spiritual kita mempercayai dengan hal gaib, dengan janji Allah. Begitu pula tadi dengan hijrah. Jadinya ketika kita keluar di jalan Allah, maka Allah akan melapangkan rezeki kita. Kita jangan takut, nanti di perantauan saya tidak ada dapat makanan. Jangan. Ingat janji Allah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran was'ah. Allah yang menanggung rezeki kita. Jadinya keluar. Jangan takut, apalagi nanti gimana kalau saya mati di perantauan? Insya Allah kita sudah di dalam, insya Allah kita termasuk orang yang fisabilillah. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia adalah fi sabilillah sampai dia pulang. Jadinya ketika kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka kita fisabilillah, maka jelas kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadinya mungkin sekarang ini dalam proses kita ini ada niat yang salah. Mari kita perbaiki niat kita sama-sama. Al-ajru ala qadrin niyah. Balasan itu tergantung niat kita. Marilah kita luruskan lagi niat kita. Mungkin niat kita dari rumah beda, tapi di sini mari kita sama-sama luruskan niat kita. Semoga dengan sedikit yang sedikit ini bisa menjadi gejolak api kita lagi untuk tumbuh lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman sekalian kita akan berdoa lagi semoga niat kita ini lurus. Baiklah teman-teman, aminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata lal khairi libtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, semoga dengan sedikit ini kita sama-sama lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena sejatinya itu datang dari saya sendiri dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, kultum yang sangat luar biasa dari saudara kita itu teman-teman. Dengan mendengarkan kultum tadi, semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara keempat, penutup. Ya Allah, marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.